ucapan syukur, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Ku pikirkan semua itu. Pikirkanlah semua itu. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa, amin. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita tundukkan kepala dan bersehati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kejadian kami dahsyat dan ajaib bersama Engkau. Terima kasih atas kesempatan hari ini, di mana kami boleh bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, berbicaralah atas setiap kami, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, berikan hikmat dan pengertian atas setiap kami, dan biarkan firman yang akan kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara-saudari sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bagian yang kedua. Kita sama-sama tahu bahwa situasi pandemi saat ini memaksa kita untuk lebih banyak berada di rumah. Selain untuk mencegah penularan wabah, kita juga bisa lebih banyak memiliki quality time bersama keluarga. Mungkin sebelum pandemi terjadi, banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak memperhatikan anak-anaknya.
Banyak pula anak-anak yang menjadi broken home karena kekurangan kasih sayang orang tua. Oleh karena itu, sadarilah bahwa di balik pandemi ini, Tuhan ingin memulihkan hubungan keluarga saudara dan saya. Seperti ada tertulis dalam Maleakhi 4 ayatnya yang ke-6, hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan memberikan perlindungan atas sakit penyakit, pemeliharaan atas kebutuhan hidup, dan perlindungan Tuhan pada saat pencobaan. Hari ini, mari sama-sama kita mau belajar lebih dalam apa saja janji pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi keluarga kita. Yang pertama adalah perlindungan atas anak. Mari kita baca dalam Matius 18 ayatnya yang ke-10. Matius 18 ayatnya yang ke-10 demikianlah firman Tuhan, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Tuhan begitu mengasihi setiap anak-anak. Setiap saudara yang telah dipercaya menjadi orang tua, tentunya harus mendidik anak-anak di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Seperti dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda itu menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Bagaimana agar orang tua dapat mendidik anak-anaknya dalam kebenaran dan takut akan Tuhan? Jawabannya tentu saja, para orang tua harus terlebih dahulu berakar di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Mari para orang tua, ambillah komitmen untuk membawa anak-anak mengenal Tuhan dan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Yang kedua, perlindungan Tuhan atas suami dan istri. Kita percaya, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia, bukan? Mari para suami, kasihilah istrimu, seperti Kristus telah mengasihi jemaat. Dan para istri, tunduklah dan hormatilah suamimu. Tunduklah, bukan tanduklah. Amin. Jika suami istri sepakat untuk saling mengasihi dan terlebih lagi mengasihi Tuhan, maka berkat dan anugerah Tuhan yang besar akan tercurah di dalam kehidupan rumah tangga kita, dan anak cucu kita pun menjadi berkat. Yang ketiga dan yang terakhir, yaitu perlindungan Tuhan atas keluarga. Menjaga keluarga agar tetap rukun adalah pekerjaan yang sulit. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak mungkin menjaga kerukunan suami dengan istri, orang tua dengan anak, serta antar saudara. Marilah kita melibatkan Roh Kudus dalam setiap kegiatan dalam keluarga, dan yang terpenting, bangunlah mezbah keluarga, agar Tuhan senantiasa hadir, memelihara dan melindungi kehidupan keluarga kita. Kiranya setiap saudara terberkati dengan renungan firman Tuhan ini, dan biarkan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu senantiasa memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!